Selamat pagi Bu Laura dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Singasari. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Natali, Saya Olivia. Saya Malver. Saya Fisar. Yang pertama ada asal-usul Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berkaitan erat dengan sosok Ken Arok pada tahun 1222 sampai 1247. Lokasi Kerajaan Hindu-Buddha ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama sebenarnya dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel, sedangkan ibu kotanya berada di Kutaraja. Berikut merupakan peta Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari memiliki letak strategis di Jawa Timur, Indonesia. Dikelilingi pegunungan dan memiliki akses ke jalur perdagangan utama, Singasari mendominasi perdagangan rempah-rempah dan modal, serta memiliki kekuatan militer yang cukup untuk mengontrol wilayah tersebut. Keberadaannya di jalur perdagangan internasional memberikan juga akses ke kebudayaan dan kekayaan lainnya. Berikut ada raja-raja yang pernah memerintah versi para raton. Yang pertama ada Ken Arok, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Tohjaya, yang keempat ada Wisnuwardana, yang kelima ada Kertanegara. Selanjutnya ada raja-raja yang pernah memerintah versi Nagara Kertagama. Yang pertama ada Sri Rangga Rajasa, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Wisnuwardana. Selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan Kertanegara yang berkuasa dari tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kertanegara adalah seorang raja yang memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Singasari sebagai kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Dan Kertanegara sendiri dikenal sebagai Raja Singasari yang bisa menguasai segala bidang, baik bidang ekonomi atau politik keagamaan. Dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin, ia menjadikan Singasari sebagai kerajaan besar. Sistem pemerintahan Kerajaan Singasari. Pemerintahan dari Kerajaan Singasari berpusat di Jawa Timur. Sistem pemerintahannya pun sempat mengalami perkembangan dengan pesat, namun harus mengalami kemunduran karena adanya sengketa yang disebabkan oleh terjadinya perebutan kekuasaan. Hal itu terjadi karena pada saat berdirinya kerajaan tersebut, sistem pemerintah dan kehidupan politik berfokus pada pengembangan wilayah kekuasaan. Tentunya tidak bisa dipungkiri karena membawa kesuksesan tersendiri. Lalu terbukti dengan berhasilnya menguasai wilayah Sunda, Malakali, Bali, dan Kalimantan. Di sisi lain kerajaan itu sendiri justru mengalami pengeroposan karena adanya perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat di zaman sosial politik. Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik Kerajaan Singasari, ada dua jalan yang ditempuh oleh Raja Kertanegara. Yang pertama adalah kebijakan dalam negeri. Di saat ini ada yang namanya pergantian pejabat kerajaan dengan tujuan untuk menggalang pemerintahan yang kompak, memelihara keamanan, dan melakukan politik perkawinan, serta bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan politik yang stabil. Lalu yang kedua ada kebijakan luar negeri. Di saat ini ada yang namanya menggalang persatuan Nusantara dengan mengutus ekspedisi tentara Pemalayu ke Kerajaan Melayu, Jambi, mengutus pasukan ke Sunda, Bali, Pahang, dan menggalang kerjasama dengan kerajaan lain. Contohnya menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campa. Selanjutnya ada kehidupan masyarakat di zaman sosial ekonomi. Di saat ini letak Kerajaan Singasari di tepi sungai Bengawan, Solo, menyimpulkan bahwa masyarakatnya turut serta aktif dalam kegiatan pelaksanaan perlayaran. Lalu masyarakatnya pun bekerja dalam sektor pertanian karena suburnya bumi Jawa. Dan ekspedisi Pemalayu yang dilakukan oleh Kertanegara merupakan salah satu bukti bahwa negara berusaha meningkatkan kehidupan ekonominya dengan menguasai jalur perdagangan yang strategis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kehidupan masyarakat dalam bidang sosial budaya pada zaman Kerajaan Singasari. Raja Singasari mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai kewilayahan dibanding raja-raja Kediri. Hal ini terungkap pada prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Kertanegara yang menyebutkan pengangkutan para kerabatnya di berbagai negara di Jawa dan juga Madura. Menurut penelitian Edi Setiawati dalam penelitiannya tentang Arca Ganesha pada masa Kediri dan Singasari, menunjukkan pada masa Singasari tercipta puncak perkembangan arca, contohnya Candi Kidal, Candi Jago, dan juga Candi Singasari.
4 area yang sebelumnya merupakan bagian dari Candi Singasari dari abad ke-13 yang menjadi salah satu himpunan koleksi dari 472 benda sejarah Indonesia yang direpatriasi dari Belanda. Untuk peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Singasari, yang pertama ada Candi Singasari atau Tumapel, yang dibangun sebagai tempat pemulihan Kertanegara atau Raja terakhir Singasari. Candi ini berupa kuil Siwa yang tinggi dan juga besar. Yang kedua, ada Arca Prajnaparamita yang ditemukan di dekat Candi Singasari. Arca ini dipercaya sebagai perwujudan dari Ken Dedes. Keindahan arca ini mencerminkan kehalusan dari seni budaya Singasari. Lalu yang ketiga, ada Candi Kidal, yang merupakan candi yang dipersembahkan untuk anak tiri dari Ken Arok, yaitu Raja Anusapati. Candi ini terletak di Rejo Kidal, Tumpang, Malang. Lalu yang terakhir, ada Candi Jago yang merupakan candi yang dibangun untuk Raja Wisnuwardan pada pertengahan abad ke-13. Keruntuhan Kerajaan Singasari. Pertama-tama, faktor internal. Kerajaan Singasari pada saat itu sedang sibuk mengirimkan angkatan perang ke luar Jawa, yang menyebabkan kelemahan atau kekeroposan pada bagian dalamnya. Pada saat itu terjadi pemberontakan oleh Jaya Katuang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu ipar serta besan dari Kertanegara. Kertanegara pun pada saat itu mati terbunuh. Setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, Jaya Katuang pun menjadi raja dan membangun ibu kota di Kadiri. Pada saat itu, riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Kemudian, faktor eksternal dari runtuhnya Kerajaan Singasari, yaitu dari serangan dari bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan. Pada saat itu, lewat utusannya, Kubilai Khan meminta kepada Singasari untuk tunduk di bawah kekuasaan Mongol di Cina. Sayangnya, Kertanegara menanggapi tuntutan tersebut dengan cara provokatif, yaitu di mana ia melukai utusan Kubilai Khan dengan melukai wajahnya. Kemudian memerintahkannya untuk memberi pesan kepada Kubilai Khan bahwa Singasari menolak untuk tunduk di bawah kebangsaan Mongol. Ketika pesan itu tersampaikan kepada Kubilai Khan, ia tersinggung dan memutuskan untuk mengirimkan armada perangnya ke Singasari pada tahun 1292. Akan tetapi, selagi Kertanegara mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bangsa Mongol, terjadi pemberontakan oleh Jaya Katuang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.